Nah, Bapak Ibu, di kuliah sesi yang sekarang kita memang masih bergulat dari teksnya Bart Ehrman ya, yang menyajikan berbagai varian pembacaan Alkitab ya. Tapi siang ini saya juga ingin membawa Bapak Ibu merasakan sendiri ya membaca manuskrip asli ya. Jadi nanti kita akses ke teks-teks kuno yang tersedia di berbagai museum tapi dikumpulkan ya oleh New Testament Center sehingga bisa kita lihat ya. Lalu kita coba cari ya teks yang variannya didiskusikan oleh Bart Ehrman di chapter bukunya ya beberapa, sehingga Bapak Ibu juga bisa merasakan sebenarnya baca teks asli itu dan menekuni varian itu seberapa ruwet begitu ya. Nah, ini saya pilih beberapa ayat saja ya yang singkat, dan chapter yang saya pilih untuk Bapak Ibu baca ya sebenarnya nuansanya adalah di dalam chapter 6 ini ya, Ehrman itu mengklaim bahwa perubahan, varian Alkitab itu yang oleh penyalinnya dilakukan juga karena ada, motivasi teologis. Ya, jadi kalau baca misalnya chapter yang sebelumnya bab 2 bab 3 Bapak Ibu menyangka ya bahwa perubahan di Alkitab itu simply karena kesalahan ya, oh salah salin gitu ya, salah lihat, salah denger, terus, waktu didiktekan salah salin gitu ya. Maka di chapter yang ini mungkin lebih meresahkan ya kalau dibaca ya buat, kalangan, orang Kristen Injili yang cenderung konservatif ya. Karena di bagiannya ini Herman menunjukkan ada motivasi teologis loh, kenapa bagian-bagian tertentu dari, terjemahan atau salinan Alkitab itu dirubah gitu ya. Nah, jadi, di halaman 180 ini ya, ada diskusi tentang ayat dari, Lukas 2 ayat 33 ya, di halaman 180 bagian kiri ini ya. Dan di situ ayatnya adalah, eee nggak mungkin terjadi karena kesalahan lihat atau kesalahan dengar ya, karena kata yang diganti adalah kata Yusuf diganti, eee, at atau ada variasi dengan ayahnya ya. Jadi Lukas 2 ayat 33 ini di beberapa varian ya, ada menggunakan kata Yusuf dan ibunya heran, begitu ya. Eee, Kai en hopater, kai, hemeter gitu ya. Jadi ada yang tulisannya ayahnya dan ibunya heran, tapi ada manuskrip yang tulisannya Kai Yosef, Kai hemeter, eee, dan seterusnya begitu ya. Jadi kata ayah itu diganti dengan Yusuf begitu ya, atau bisa juga fenomena sebaliknya Yusuf diganti dengan ayahnya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya yang lebih awal ditulis atau yang aslinya tuh yang mana ya, karena kan kita nggak punya ya. Manuskrip yang pertama kali ditulis itu biasanya begitu disalin, manuskrip yang lama kalau udah tua dan buruk biasanya dihancurkan begitu ya. Nah, ini, lalu Bart Ehrman itu bilang ya, eee, mengapa tulisan itu mengatakan orang tuanya, padahal Yusuf bukanlah ayah dia yang sesungguhnya, maka sejumlah manuskrip mengoreksi masalah itu dengan membuatnya berbunyi Yusuf dan ibunya, ya. Jadi, sebenarnya kaitannya menurut Bart Ehrman ya adalah, ini kaitannya ke arah doktrin, eee, virgin birth ya, kelahiran dari perawan. Ya jadi kalau, eee, apa lahirnya memang dari perawan Maria, maka kan berarti Yusuf bukan ayahnya. Ya, sehingga manuskrip yang ditulis ayahnya dikoreksi ya dengan bunyinya menjadi Yusuf dan ibunya. Eee, ini di ayat yang sebelumnya nih, tapi kembali di ayat yang Lukas 2 ayat 33 itu ada, "Bapakmu dan aku mencarimu kemana-mana," gitu ya, lalu bagian bapakmu itu dirubah jadi Yusuf. Begitu ya, atau ada penyalin lain katanya juga merubah menjadi kami mencarimu kemana-mana gitu ya. Eee, jadi ada variasi itu yang ditemukan di dalam manuskrip-manuskrip dan, motivasi perubahannya itu teologis ya, karena
ingin supaya tidak ada kerancuan bahwa Yusuf tuh bukan ayahnya Yesus. Begitu ya. Ini interesting sekali ya sebenarnya ya, problemnya begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di apa, ini kebetulan saya udah cari ya manuskrip-manuskrip beberapa ya. Kita coba lihat ya salah satu manuskripnya. Ini bisa dilihat di Center for the Study of New Testament Manuscript ya. Jadi di sana menyimpan manuskrip-manuskrip asli. Terus Bapak Ibu kalau masuk ke ininya, ke centernya ini ya, Center for the Study of New Testament Manuscript, kalau ngeklik ke Digital Manuscript Collection, terus tulis ayat tertentu, nanti bisa muncul semua manuskrip yang ada ya, paling tidak yang terarsip dan disimpan ya. Artinya udah, jadi dari kalau manuskrip asli sampai disimpan di museum terus bisa didigitalisasi, kita lihat prosesnya panjang. Jadi ada manuskrip yang udah di listing tapi belum melewati proses itu, dia juga belum tampil kan ya, tapi masih dalam proses pengerjaan gitu ya. Banyak sekali manuskripnya. Terus ini salah satu manuskrip Lukas ya, GA 032 ya. Ini kelihatan dari abad keempat, lima, abad keempat dan lima ya. Jadi tulisannya masih huruf besar semua nih. Jadi nyari ayat tertentu ya di manuskripnya semacam ini susah. Kebetulan waktu saya searching GA 032 ini ya, mutusnya ini di apa halaman tertentu ini Lukas 2 ayat 33 ya. Jadi agak gampang lah nyarinya ya Lukas 2 ayat 33-nya ya. Tapi ini masuk ke potongan kedua nih ya di bagian atas ini ya. Ini jadi dari halaman sebelahnya auto ya, ini kebaca to-nya masih. Terus Kai N Kai He ya, ini yang kayak huruf H ini sebenarnya eta ya, karena huruf besar ya, jadinya ditulisnya H ya. Kai He Meter Taumason Tesai sorry, Taumason Tes Epi Tois Lalo Menois Peri Auto ya, susah ya. Jadi Bapak Ibu walaupun belajar bahasa Yunani baik-baik ya di kelas Yunani 1 dan Yunani 2, disodorin manuskrip aslinya belum tentu bisa baca ya. Karena kayak gini nih, dari abad keempat kelima nggak ada tanda baca, huruf besar semua ya. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan bahasa Yunani yang udah dirapihin ya, terus ada tanda baca, ada jarak. Ini ya coba kalau Bapak Ibu akses ke Greek Bible ya di internet, terus taruh Lukas 2 ayat 33 ya. Versi yang modern yang udah dirapin kayak gini ya, bacanya lebih enak ya. Kai en hopater auto, kai hemeter taumasontes, epi tois lalu menois peri auto. Ya, jadi dan ayahnya ya, hopater autonya ayahnya, dan ibu apa ini heran ya terhadap hal-hal yang dikatakannya gitu ya. Ini Lukas 2 ayat 33 gitu ya. Nah, kalau baca yang ini enteng ya, begitu baca GA 032 ini agak makan tenaga ya. Nah, terus kata yang dipermasalahkan itu ya ada di halaman sebelumnya ini ya, di bagian bawah ya. Ini ya. Nah, ini kebetulan masih jelas saya tertulis kai en ho pater. Lalu au gitu ya. To-nya di halaman berikutnya itu ya, kai hemeter taumasontes epi lalu menois peri auto gitu ya. Nah, jadi ini masih pakai kata ayah nih ya, abad keempat dan kelima nih. Kembali kita nggak bisa tahu ya yang mana yang lebih duluan, yang mana yang lebih belakangan ya. Saya cari lagi ya manuskrip yang lebih belakangan ya, at least dari waktunya. Ini kan manuskrip abad ke-4 dan 5 ya. Ini kebetulan yang rada gampang dibaca ya, GA 34. Ini abad ke-10 nih. Ya, dan cukup susah juga karena Lukas 2 ayat 33-nya ada di tengah ya. Ada di tengah manuskripnya ya. Tapi dia tulisannya udah minuskul ya. Jadi minuskul itu ada huruf besar, ada huruf kecil ya. Nah, ini ya kalau kita baca ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga akses sendiri ya ke New Testament Center itu ya, kalau lagi bosan dengan semua kuliah teologi ya, terus pingin bersentuhan dengan manuskrip asli bahasa Yunani gitu ya. Searching aja, ini luar biasa interesting ya. Ini ada di tengah nih.
Jadi agak repot ya karena juga ayatnya tuh nggak ada ya, tapi ini udah lumayan karena ada huruf besar, huruf kecil ya. Jadi ini kebaca ya di tengah sini ya, Kai, Ein, Yosef. Ini tulisannya Yosef ya. Nah terus Kai Hemeter ya, kelihatan ini meternya juga agak disingkat ya. Jadi apa? Praktek yang semacam ini juga biasa dilakukannya di manuskrip. Ada kata-kata tertentu yang sering muncul tuh disingkat, tapi biasanya dikasih garis di atasnya ya. Jadi ini meter auto, lalu taumasontes, epi tois slalomenois, peri auto ya. Ini autonya even tulisannya kayak auton gitu ya, kayak nu di belakangnya ya, tapi harusnya auto sih ya. Nah, jadi di manuskripnya ini ya GA ya 34 ya dari ayat abad ke-10 ya. Ini disimpannya di Bibliothèque Nationale di Paris di France gitu ya. Bacaannya Yusuf. Ya, jadi at least dari dua contoh manuskrip ini, manuskrip yang lebih lama abad ke-45 itu bacaannya ayahnya, di manuskrip yang abad ke-10 jadi Yusuf gitu ya. At least begitu ya. Tapi di New Testament Center ini banyak manuskrip-manuskrip lain juga yang lebih tua ya. Cuman saya cari Lukas 2 ayat 33 yang tadi susah banget ya di beberapa manuskrip. Satu halaman itu banyak ayatnya, terus kalau hurufnya tadi itu majuskul aja, even yang minuskul aja susah ya kalau nggak pelan-pelan dibacain gitu ya. Terus familiar gitu ya dengan ayatnya gitu ya, itu bisa sangat sulit juga menemukan sih ya ayat-ayat itu gitu ya. Jadi, nah paling tidak di dalam contoh itu, dan sekarang Bapak Ibu merasakan ya gimana baca manuskrip asli ya paling dikit ya. Terus kita lihat fenomena itu ya, memang ada kata father yang berganti jadi Yusuf. Nah, hanya sejauh itu ya, hipotesisnya adalah bisa saja kata ayahnya itu ya yang berubah diganti jadi Yusuf, atau sebaliknya ya, Yusuf berubah diganti jadi ayahnya. Ya basically kita nggak tahu sih yang mana ya, karena bisa aja manuskrip yang lebih muda ya kayak yang dari abad 10 itu disalin dari manuskrip yang lebih tua dari abad keempat dan kelima ya, karena bisa ada ya fenomena semacam itu ya. Lalu juga kan saya juga nggak menelusuri semua manuskrip yang ada ya, yang tersedia begitu ya. Nah tapi ada orang ya yang kerjaannya itu ya memang menelusuri varian-varian manuskrip asli Alkitab, lalu mencatat ya di manuskrip yang mana bacaannya seperti apa ya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai memerlukan ya hal yang semacam itu, ada toolsnya namanya Nestle Aland Bible ya. Itu juga Bible Scholarsnya ada di Jerman ya, kerjaannya itu. Lalu dia ada alatnya itu melisting ya semua varian yang bunyinya tertentu gitu ya. Nah, ini kebetulan untuk ayat Lukas ayat 33 ya. Ini ada yang membuat semacam catatan ya, namanya Jeff Riddle, dia pendeta baptis ya di Virginia ya, membuat catatan ini ya. Nah, lalu di dalam catatan ini dia membahas sedikit ya, bagaimana sih harus menafsirkan ayat ini. Apakah Erman itu berlebihan ya di dalam cara dia melihat fenomenanya ya. Jadi ini misalnya dia juga melisting ya, kalau King James menulisnya Yosef ya. New King James juga begitu ya, karena kan dari King James terus diperbaharui bahasanya supaya nggak terlalu antik gitu ya. Tapi NIV itu nulisnya the child's father and mother. Ya, jadi NIV itu ngambil dari teks Yunani yang lain sehingga bacaannya itu ayahnya. Ya, tapi kalau King James ngambilnya Yusuf. Lalu kalau ini ESV ya, ini juga ngikutin NIV ya. Jadi ada dua bacaan ini nih. Ya. Nah, terus
di sini juga ada listnya ya. Kalau Bapak Ibu belajar varian teks dan manuskrip-manuskrip asli, ada Codices A, Theta, Psi, Family 13, 33. Ini nama-nama manuskrip nih sebenarnya ya. Lalu yang ini yang bacaannya Yusuf, si Jeffrey Riddle bilang sebagai bacaan tradisional. Yang bacaannya ayahnya dia sebut sebagai modern critical text ya. Jadi mungkin kalau terjemahan-terjemahannya lebih baru ya, ini RSV misalnya, Revised Standard Version, mungkin lebih ngikutin yang modern critical ini ya. Kalau King James pakai yang tradisional ya. Nah, lalu si Jeffrey Riddle bilang juga ya, yang modern critical text itu ngikutnya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus ya. Ini manuskrip-manuskrip yang tertentu ya. Tapi yang tradisional ini lebih banyak begitu ya. Dan bahkan ini Bruce Metzger ini profesornya Bart Ehrman ya, ahli varian, itu membuat catatan katanya berdasarkan teks yang sangat tua ya, berasal dari Tatian, Diatessaron ya. Ini Tatian ini berasal dari abad kedua nih. Ya, ini bacaannya termasuk Yusuf. Ya, jadi kalaupun interpretasi dari fenomenanya adalah tadinya bunyinya ayahnya terus dirubah jadi Yusuf, maka Bruce Metzger ini argunya adalah ini sangat sangat tua ya tradisi membaca sebagai Yusuf ini ya, karena bisa di refer sampai ke zamannya Tatian ya. Tatian itu abad kedua ya, jadi sangat early sekali ya. Tadi kan kita cuma lihat manuskrip abad ke-45 ya sama abad ke-10 ya, itu yang saya temukan terus dibacanya masih gampang kelihatannya, Lukas 2 ayat 33. Nah, tapi Tatian ini kan bacaan tidak langsung ya, bukan manuskrip Alkitab. Cuman Tatian itu membuat Diatessaron ini tulisannya di abad kedua, lalu mengandung Lukas 2 ayat 33 itu, dan bacaannya adalah yang tradisional, ya bacaannya Yusuf. Ya, jadi perdebatan bahwa Yusuf itu bukan ayahnya Yesus ya. Yusuf itu doktrin tentang kelahiran perawan Maria itu sangat early begitu ya, sampai abad kedua. Jadi argumennya begitu ya. Nah, jadi memang Metzger sendiri ya, profesornya Bart Ehrman itu menjelaskan di dalam pemahaman yang lebih konvensional ya, bahwa yang yang asli itu atau yang lebih tua, yang beneran ditulis lebih awal itu sebenarnya tulisannya Father. Ya, lalu diganti menjadi Yusuf di dalam salinan berikutnya karena memang untuk supaya cocok ya, atau untuk melindungi doktrin kelahiran perawan Yesus. Begitu ya. Sehingga Metzger juga mendukung hipotesis yang demikian ya, tapi dia juga mencatat ya bahwa karena ada bukti-bukti tekstual yang ada ya, misalnya dari Tatian itu, bahwa sebenarnya perubahan itu sangat early ya, bahkan abad kedua begitu ya, sehingga doktrin kelahiran perawan Maria itu juga sangat early begitu ya. Walaupun tadi yang kita lihat misalnya manuskrip dari abad ke-10 itu ya, yang GA ini ya, GA34 ini bacanya masih Yusuf ya. Sorry. Iya, bacanya Yusuf karena dia late sih ya. Yang abad ke-4 ke-5 ini yang bacaannya adalah Pater begitu ya. Karena dia yang lebih asli ya. Jadi ini cocok juga dengan teorinya Metzger begitu ya. Nah, apakah Metzger menjelaskan yang sebaliknya ya? Apakah mungkin misalnya yang lebih tua itu Yusuf terus dirubah jadi ayahnya ya? Nah, Metzger nggak bilang apa-apa ya terhadap hipotesis yang sebaliknya itu ya. Dan kebanyakan Bible scholars mungkin mewarisi penjelasannya Metzger ini sih ya, termasuk Bart Ehrman.
Ya, jadi Bud Ehrman tuh cuman bilang bahwa memang perubahan itu ada beban teologisnya ya, ada message teologisnya untuk menjaga doktrin kelahiran perawan Maria itu, dan itu juga yang dipegang oleh Bruce Metzger ya. Karena eh, memang yang sebaliknya lebih sulit dicari penjelasannya ya. Kalau tadinya aslinya adalah Yusuf, kok dirubah jadi bapaknya ya? Apakah ahli Taurat yang menyalin itu merasa bahwa Yusuf sama bapaknya kan sama aja, terus supaya lebih enak, yang satu dibilang ibunya, satu dibilang bapaknya gitu ya? Tampaknya sih penyalin Alkitab nggak seenteng itu ya melakukan perubahan-perubahan ya. Jadi biasanya memang mereka ada alasan tertentu yang cukup cukup rasional dan cocok dengan pemahaman doktrin komunitasnya, baru melakukan perubahan. Ya kalau kalau enggak mungkin ya dibiarkan aja disalin begitu ya. Karena kan kalau dari ayahnya berubah jadi Yusuf pasti bukan karena salah baca ya. Oh, tulisan jauh kok Yosef sama Hopater begitu ya. Jadi pasti perubahannya intensional dan mengandung muatan teologis tertentu ya. Nah, kalau yang sebaliknya dicari muatan teologisnya agak susah penjelasannya, sehingga Bruce Metzger juga nggak membahas, dan Bud Ehrman juga meyakini penjelasan profesornya itu ya, Bruce Metzger ya, memang demikian sih dari fenomenanya yang kita lihat ya. Nah, ya, ini juga di internet gitu aja ya, kalau di search Lukas 2 ayat 33 ada diskusi yang lain yang bisa ditemukan ya ini ya. Nah, ini kebetulan lebih teknis ya. Jadi dia menyajikan ininya ya, bacaannya ya, Kai en Yosef Kai Hemeter auto Thaumasontes epitois lalomenos peri auto ya. Ini yang bacaannya Yusuf. Lalu yang bacaannya Pater ditulis lagi di bawahnya ya, Kai en Hopater auto Kai Hemeter dalam kurung auto Thaumasontes epitois lalomenos peri auto. Nah, lalu di sini teks yang mana aja yang menulis Yusuf dan menulis Pater, ini dikasih linknya nih ya di Bible Hub. Ada ya, kalau diklik ya bisa di search gitu ya. Ini manuskrip mana aja yang bunyinya Pater ya, atau manuskrip yang bunyinya Yosef gitu ya. Misalnya yang bunyinya Yosef ini dari Byzantine Majority Text ya, atau dari Greek Orthodox Church ya, 1904 gitu ya. Ini sih manuskrip-manuskrip modern sih sebenarnya ya. Karena kan tahun 19-an atau tahun 2000-an ya. Nah, tapi juga ada ini ya, Nessel Alan ini ya, NA biasanya disingkatnya NA27 atau NA28. Ini yang berisi tools itu ya, di manuskrip kuno mana tercatat tulisan-tulisan ini ya. Ini kalau saya balik lagi ke link yang tadi ya. Misalnya di NA28 aparatus ya. Jadi toolsnya disebutnya aparatus gitu ya. Ini tercatat ini ya. Ini tuh adalah singkatan untuk manuskrip-manuskrip tertentu ya. Kalau yang nggak mendalami varian atau manuskrip seperti saya, memang nggak tahu ya, harus lihat lagi ya. Saya punya si Nessel Alan 28 di rumah ya, tapi terus terang jarang ada kebutuhan untuk bacain aparatusnya gitu ya. Tapi kalau sampai butuh, ini ada nih, dan ada keterangannya ya, harus dibaca pelan-pelan ya. Ini alfa atau kappa atau psi, ini sebenarnya manuskrip apa ya. Lalu yang M kecil, ini manuskrip Bizantin nih. Ya, ini dijelaskan nih oleh diskusi di sini ya. Dan bacaannya adalah yang Yosef. Ya, jadi M ini banyak banget ya. Ini majority witness. Jadi kalau kita lihat varian ya, varian itu juga ada yang banyak sekali gitu ya, majority, terus ada yang cuma sebagian kecil aja ya varian itu begitu ya. Nah, jadi yang majority readings ya istilahnya, manuskrip mayoritas itu bacanya Yosef. Ya, dan ini mendukung hipotesisnya Metzger ya, bahwa kalau kebanyakan manuskrip bacaannya Yusuf,
Berarti sebenarnya perubahan kalau dari aslinya Father berubah jadi Yusuf, maka perubahannya mungkin terjadinya early sekali ya, sehingga mayoritas manuskrip itu bacaannya udah Yusuf ya. Yang bacaannya Hopater itu dilihat listingnya aja ya di aparatusnya Nestle Aland, ini lebih pendek ya listnya daripada yang bacaannya Yusuf ya, sehingga mungkin ini justru manuskrip yang tua banget atau salinan dari yang tua banget, tapi sedikit sekali karena cukup awal ya abad kedua udah berubah jadi Yusuf sebenarnya manuskripnya gitu ya. Nah, jadi yang bacaan Hopater ini minority witness nih ya, termasuk tadi yang dari apa GA032 itu ya, yang dari abad keempat dan 5 itu tampaknya disalin dari manuskrip yang cukup tua ya, mungkin bahkan lebih tua dari tulisannya Tatian ya, sehingga bacaannya masih Hopater gitu ya. Nah, jadi ini sekilas ya fenomenanya. Saya bahas lebih mendetail daripada yang diperlihatkan oleh Bart Ehrman supaya Bapak Ibu bisa menghayati juga ya studi varian itu seberapa ribet ya. Lalu melakukan hipotesisnya seperti apa ya kalau ada dua bacaan varian. Hipotesis yang satu mungkin ada penjelasan, hipotesis yang lain lebih sulit ya dijelaskan secara teologis begitu ya, sehingga mungkin kebanyakan Bible scholars ya tidak mengambil hipotesis yang itu ya, yang nggak bisa ada penjelasannya ya. Kalau dari Yusuf berubah jadi ayahnya, penjelasannya apa gitu ya. Tapi kalau dari ayahnya berubah jadi Yusuf, ya penjelasannya mungkin adalah melindungi doktrin perawan Maria itu. Ya. Nah, memang Ehrman itu ya menuliskannya sedemikian rupa ya, sehingga memberikan kesan bahwa pertanyaannya kan sebenarnya gini, kalau ada varian, terus ada hipotesis, lalu ada perubahan ya, sebenarnya apa? Kalau yang menganggap hal itu biasa aja dan wajar terjadi dalam proses penyalinan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada kelompok tertentu yang merasa bahwa harusnya kitab suci itu nggak boleh diutak-utik sama sekali, ya. Apalagi kalau misalnya di dalam apa credo atau apa faith statementnya itu tertulis ya bahwa misalnya Chicago Statement of Inerrancy ya, misalnya tertulis bahwa kata per kata dari manuskrip aslinya itu diwahyukan Tuhan. Terus kalau diganti kan jadi ada masalah ya, karena kan kata per kata itu diwahyukan. Berarti nanti kalau ada yang berubah itu nggak diwahyukan dong, begitu ya. Jadi banyak juga yang menilai ya bahwa Chicago Statement of Inerrancy itu mungkin ya terpengaruh oleh nuansa sains modern ya, yang menuntut semacam apa detil sampai kata per kata itu sebagai argumen kesahihan kitab suci, begitu ya. Makanya formulasinya begitu. Walaupun kalau Bapak Ibu nanti mungkin ya di kesempatan yang lain saya tunjukin ya Chicago Statement itu ya. Di Chicago Statement-nya itu juga ada semacam apa penjelasan ya bahwa ini bukan loh, Chicago Statement itu bukan karena apa bias modernitas atau apa tekanan saintifik jadi dibuat semacam itu begitu ya. Jadi di kalangan Bible scholars zaman sekarang ya ada orang-orang yang memakai kata ineransi itu masih dengan apa referensi ke Chicago Statement. Tapi ada yang memakai ineransi tidak dengan ketat lagi seperti deskripsinya apa Chicago Statement, hanya bahwa ineransi itu menggarisbawahi bahwa otoritas Alkitab itu memang tetap dihormati begitu ya. Tapi nggak berusaha secara teknis ngomong seperti Chicago Statement gitu. Jadi ada kelompok-kelompok Bible scholars juga. Nah, itu sekilas ya fenomenanya yang muncul di Lukas 2 ayat 33 ya tentang varian kata yang ditemukan dalam berbagai manuskrip ya. Ada ini enggak? Ada komentar dulu enggak atau pertanyaan sejauh ini? Gimana tulisannya Ehrman lebih membuat resah atau sebenarnya biasa aja?
Yang nulis texting kali ini ada Bu Tarisa yang cukup panjang textingnya, Pak Yosua sama Pak Timothy sih. Gimana komentar Ibu Tarisa? Kalau saya ditanya meresahkan atau enggak, saya iya sih Pak agak cukup apa ya merasa resah gitu kan karena maksudnya kayak bikin saya juga akhirnya berpikir ulang gitu kan kalau di situ kan berarti kan udah banyak perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan apa ya teologi gitu kan ya kalau saya nangkepnya gitu pada saat itu Mhm. gitu. Jadi ya makanya saya juga tanya di texting itu maksudnya kalau gimana kalau orang nanya gitu lagi mana itu maksudnya apa namanya kitab suci tapi udah diubah-ubah kayak gitu kan jadi saya juga agak agak resah gitu sih ngadepin itu gitu sih Pak. Walaupun saking banyak variannya ya, artinya kita tuh banyak sekali kopinya, ya kita tetap bisa selalu melakukan komparasi ya kan, dan apa Bible scholars modern dan terjemahan-terjemahan yang lebih baru biasanya berusaha merefer ke sesuatu yang dari sisi teori teologi juga diyakini lebih tua. Ya, jadi artinya apakah kita gara-gara banyak varian itu jadi nggak bisa tahu kemungkinan teks aslinya dengan sangat akurat itu seperti apa? Ya enggak juga, bisa juga ya. Buktinya memang banyak Bible scholars yang mendalami varian-varian tekstual itu lalu bisa ya misalnya membuat estimasi atau hipotesis bahwa kemungkinan besar tulisan yang Hopater itu ya yang ayahnya lebih tua ya daripada tulisannya Yusuf ya sehingga terjemahan yang lebih baru biasanya menulisnya ayahnya ya. Walaupun interpretasi doktrin kan tetap interpretasi ya walaupun teks aslinya itu kan ada bagian teks-teks lain juga dari Alkitab yang membangun keseluruhan sistem doktrin pemahaman Kristiani begitu ya. Jadi eh, teks itu yang lebih tua atau lebih muda biasanya tidak secara langsung atau secara signifikan membuat perubahan drastis di dalam bangunan sistem doktrin sih. Ya, itu juga yang berusaha diargue oleh pendebatnya Bart Ehrman ya di dalam video debat yang saya itu Daryl Bock ya. Dia menulis buku nanti Bapak Ibu akan baca minggu depan ya. Seberapa ini sih, seberapa kuat varian itu menghasilkan perubahan sistem doktrin, Daryl Bock mempercayai enggak ya. Dan sebenarnya karena kita banyak kopi, kita tetap bisa ya, bisa tahu yang mana yang kemungkinan besar lebih tua ya. Jadi sebenarnya masalah yang sangat besar yang muncul dari varian mungkin tidak sebesar yang ditakutkan banyak orang ya. Nah, di sisi lain ya dari segi doktrin pewahyuan sendiri sebenarnya kan umat Kristiani itu bukan meyakini bahwa Alkitab turun dari sorga langsung begitu ya, melainkan bahwa Tuhan memang mewahyukannya, mengilhami, menginspirasi penulis-penulis Alkitab, namun tidak menghilangkan ya kemanusiaannya penulis Alkitab. Ya jadi termasuk juga ya kalau ada proses penyalinan dan lain sebagainya ya yang mendorong kepada proses kanonisasi sehingga yang kita warisi bentuknya tertentu ya itu diyakini oleh umat Kristiani ya sebagai dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi sebenarnya dari sisi doktrin pewahyuan juga nggak ada kesulitan besar ya melihat fenomena varian yang semacam itu. Hanya ada kemungkinan eh, kalangan awam itu merasa bahwa kalau Alkitab diwahyukan Tuhan memang jatuh dari surga gitu aja ya. Bahkan untuk pemahaman umat Kristiani seperti itu. Tapi pemahamannya seperti itu sebenarnya lebih lebih dekat ya kepada pemahaman pewahyuan di umat Islam ya sebenarnya. Ya tapi bisa jadi umat Kristiani juga merasa pemahaman itu yang sementara ini yang ya secara awam dipercaya oleh kelompoknya ya, sehingga membaca buku semacam Bart Ehrman yang menunjukkan varian dan bahkan perubahan kata-kata di Alkitab itu mungkin
mengandung motivasi teologis itu jadi terasa agak mengancam begitu. Jadi ada problem-problem seperti itu sih. Pak Yosua gimana Pak? Kalau Pak Yosua sih pertanyaannya di texting itu gimana ya? Apa perubahan kecil itu harus menjadi pertanyaan ya untuk membuang kitab suci begitu ya? Ke arah itu sih pertanyaan Pak Yosua ya. Jadi komentarnya gimana Pak? Iya Pak. Jadi pas saya nonton debatnya ya kan Pak. Hmm. Nah itu kan entah kenapa saya melihat saintis itu kalau mereka berbicara mengenai Alkitab itu kayak Alkitab itu nggak boleh ada salahnya sedikit pun gitu. Padahal kan mereka sendiri tahu Alkitab itu sendiri aja bisa sampai kepada saat ini itu karena udah melalui proses penyalinan yang berapa puluh kali atau bahkan ratusan kali gitu kan. Dan di dalam proses penyalinan itu sendiri kan yang kayak Bapak bilang tadi tidak menghilangkan sifat kemanusiaannya. Bisa aja salah titik atau salah apa dan sebagainya macamnya kan Pak. Nah, uh, mereka itu kayak di mata saya ya Pak, entah kenapa akhirnya beberapa waktu belakangan saya melihat kayak kalau ada sedikit kesalahan di dalam Alkitab, mereka langsung nggak percaya gitu. Padahal sedangkan kalau misalnya kan kita bahas hukum-hukum fisika gitu kan, oh mereka percaya hukum fisika ini karena dapat dibuktikan. Nah, misalnya tentang hukum gravitasi, ada rumusnya dan kami percaya ini. Tapi ternyata di suatu waktu ke depan yang akan datang, ternyata hukum gravitasi itu ada salahnya sedikit gitu. Misalnya dari misalnya pangkat 2 atau sebenarnya pangkat 3 gitu. Nah, salah sedikit, tapi kan mereka bisa percaya itu yang pangkat 2 itu gitu, Pak. Kenapa mereka tidak bisa uh, menunjukkan hal yang sama gitu untuk mempercayai Alkitab gitu dan mereka lebih memilih untuk menjadi seorang agnostik gitu. Itu sih waktu waktu aku baca itu kayak ya aku pikiran ke sana sih Pak gitu. Ya, sebenarnya Darrell Bock dan Bart Ehrman kan dua-duanya sama-sama Bible scholars ya dan sama-sama menekuni teks asli bahasa Yunani ya. Jadi ilmu mereka tuh mirip ya. Darrell Bock juga mengakui ya banyak varian ya kan, dan jumlah yang diklaim oleh Bart Ehrman ya Darrell Bock basically setuju ya, orang sama-sama mendalami varian manuskrip yang sama kok. Nah tapi Darrell Bock tetap beriman ya. Bart Ehrman yang mengklaim diri sebagai agnostik ya, walaupun ya banyak orang juga yang bilang jangan-jangan itu cuman kalau di depan umum Bart Ehrman bilangnya agnostik, sebenarnya enggak juga gitu ya. Ya tapi paling enggak kalau dilihat videonya di YouTube atau apa, Bart Ehrman mengklaim dirinya agnostik. Nah, kebutuhan akan evidence itu ya semakin mendalam karena memang dua-duanya Bible scholars. Ya tentu kalau kita lihat di level orang awam ya kan kita lihat sendiri ya, mendalami manuskrip itu susah gitu ya. Even belajar bahasa Yunani 2 semester juga mungkin nggak cukup ya, baca manuskrip-manuskrip kuno ya harus hati-hati banget gitu ya. Nah juga kan ya kayak tadi dibilang titik komanya berubah, ya pasti berubah karena kan tadi dilihat kalau yang majuskul nggak ada titik koma, yang minuskul yang lebih muda justru baru dikasih titik koma dan tanda hembus gitu, itu munculnya kemudian ya, sampai jadi Alkitab modern kita yang kalau Bapak Ibu baca misalnya terjemahan LAI bahasa Yunani yang ada tanda hembusnya lengkap, tanda bacanya lengkap, itu kan udah ribuan tahun evolusinya begitu ya. Jadi sih pasti berubah ya, baik dari segi tanda baca maupun ya ada kesalahan penyalinan, terus ada agenda teologis juga ya. Jadi baik Ehrman maupun Darrell Bock karena memang mendalami hal yang sama, sama-sama mengakui fenomenanya. Lalu juga kenapa ya orang harus sampai sedetil itu? Ya karena dua-duanya memang terlatih untuk bisa sampai sedetil itu. Ya. Kalau di level awam ya memang ya mau dituntut sedetil itu juga nggak bisa gitu ya, sehingga diskusinya ya memang di level yang bisa dilakukan gitu ya. Dan sebenarnya nggak perlu merasa terancam ya kalau mau diskusi di level yang menuntut evidence gitu ya, karena evidence-nya memang banyak ya. Jadi misalnya kalau ada yang
yang ditakutkan oleh Bu Tarisa itu juga tadi ya. Loh, kalau ternyata ada varian-variannya atau perubahan-perubahan, terus gimana dong ini ya klaim terhadap bahwa Alkitab tuh bisa dipercaya atau enggak gitu ya. Ya justru sebenarnya karena kita banyak copy dan banyak varian ya, kita jadi bisa menyusun teorinya gitu. Karena saking banyaknya. Ya kalau cuma ada 2 atau 3 ya bingung, mungkin bingung total ya karena ini yang mana ya. Tapi kan even tadi analisisnya aja yang dari Nessel Alan itu bisa dilihat ya, yang mana yang majority teksnya, yang mana yang minority begitu ya. Terus bisa dilihat dari tahun yang keberapa ya setiap manuskrip, dan saking banyaknya kita punya manuskrip, kita justru bisa ya menyusun teori-teorinya dan berteologi yang rasional gitu ya. Jadi sebenarnya sih justru kalau banyak varian malah membuat kita lebih berani ya dengan mata terbuka berteologi ya dan melihat evidence itu ya. Yang mungkin harus kita buang adalah ketakutan terhadap bukti-bukti sih justru. Ya karena kalau kita mau jadi teolog yang serius ya, kalau ada bukti kita harus nubruk ya. Tinggal kita mikir ya, dengan bukti-bukti yang semacam ini sebenarnya teologi yang kita susun jadi seperti apa ya. Dan kalau ada teologi kita yang salah ya, kita juga harus berani berubah. Ya, harus berani mengkoreksi ya karena interpretasi teologis itu kan tidak infallible ya. Kita percaya kitab sucinya yang diinspirasi, tapi teologi kan enggak ya, dan teologi itu berubah juga ya seiring tantangan zaman gitu ya. Dan evidence itu menolong kita sih untuk berteologi ya. Kalau evidence-nya kurang ya, maka yang kita lakukan jangan-jangan bukan berteologi ya, tetapi wishful thinking ya. Dan itu lebih berbahaya ya daripada kalau kita tuh punya banyak evidence terus melakukan praktek teologi kita di atas evidence itu gitu. Ya. Mudah-mudahan ini menjawab keresahan ya sedikit banyak ya. Dan kalau tertarik dengan studi varian ya bisa aja ya nanti ngambil skripsi atau tesisnya ke arah itu. Ya cuman nanti harus memperlengkapi diri dengan tools-toolsnya. Saya nggak tahu Nessel Alan itu ada nggak ya di perpustakaan ya. Tapi untungnya ya zaman sekarang mulai banyak usaha mengonlinekan banyak resources ya. Itu kan bisa lihat-lihat manuskrip asli dari museum-museum di seluruh dunia, itu sangat sangat menolong ya dan sangat exciting ya buat Bapak Ibu yang suka banget dengan membaca teks-teks kuno ya. Memang butuh usaha dan kerja keras sih, tapi jadi lebih seru sebenarnya studi kita. Ya. Pak Timothy termasuk yang posting texting nih. Ada komentar nggak Pak sejauh ini? Oh, masih mute nih. Kalau mau komentar tadi sempat kebuka mic-nya tapi ketutup lagi. Belum ada sih Pak. Oh, oke. Kita lanjut sedikit ya. Saya pengen nunjukin satu lagi ya manuskrip yang sangat umum dibaca ya. Karena dari kitab Yohanes ya. Dan itu juga dibahas fenomenanya ya, salah satu perubahannya itu di Bart Ehrman ya. Jadi ini ya. Jadi di chapter yang ini ya, pengubahan oleh kaum anti-adopsionis ya. Termasuk Lukas 2 ayat 33 itu ya. Jadi adopsionis itu paham yang bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Allah, melainkan diadopsi ketika baptisan ya, sehingga memperoleh status ilahi begitu ya. Jadi bukan inkarnasi ya, begitu ya. Nah, ini termasuk 2 ayat 33 ini itu tadi Lukas 2 ayat 33 karena kaitannya dengan apakah Yesus lahir dari anak perawan Maria atau bukan, gitu ya, kaitannya ke situ. Ya, tetapi sebenarnya ada ayat lain yang dibahas di sini ya, 1 Timotius 3 ayat 16 ini oleh Bart Ehrman di halaman 179. Di sini ditulis bahwa ada tulisan ya, kata theos dan kata hos ya. Ini ditulis dalam huruf besar semua ya, theta sigma dan omikron sigma gitu ya. Yang cuman beda garis tengah sedikit gitu ya. Tapi bisa berarti Tuhan atau kata ganti maskulin tunggal begitu ya, sehingga perubahan ini kadang-kadang ya bisa
terjadi karena kesalahan salin ya, tapi bisa juga karena eh, ada muatan teologis tertentu. Karena yang tadinya kata ganti maskulin tunggal bisa dengan satu coretan berubah jadi theos begitu ya. Nah, saya tuh cuman ingin menunjukkan fenomenanya ya dari salinan-salinan bahwa memang di manuskrip itu kita lihat fenomena kata theos itu memang suka disingkat gitu ya. Ini misalnya ini saya tunjukin dulu ya dari Greek Bible, teks asli modern yang biasa kita suka lihat ya. Dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Ini kalau Bapak Ibu belajar Yunani pasti baca ayat ini ya. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Nah, ini jadi ada beberapa kali kata theos ya, dan ini dalam bentuk akusatif theon gitu ya. Coba kita lihat teks aslinya ya. Ini kalau kita taruh ya di manuskrip search itu di New Testament Center itu ya, Yohanes 1 gitu ya. Itu banyak sekali ya keluar manuskripnya ya. Dan karena Yohanes 1 ayat 1 itu kan gampang dicarinya ya lokasinya ayat pertama gitu ya. Ini gampang nih kalau buat Bapak Ibu mau cari-cari ya. Misalnya ini P75 ya dari abad ketiga ya, ini papirus. Kalau papirus biasa dikodekannya pakai P ya. Kalau kita lihat ya, ini di scan hitam putih ya. Dan dia papirus P75 ini ya mencakup juga Injil Lukas ya. Jadi ini Yohanesnya mulai agak di tengah ya. Tadinya Lukas di atasnya, di robekan papirus halaman ini ya. Terus di sini bagian ini mulai Yohanesnya di sini nih, kata Yohanen ya di sini. Jadi Injil Yohanes gitu ya. Nah, terus ini kelihatan ayat abad ketiga ya, belum ada tanda baca huruf besar semua ya. Fenomenanya kayak gitu ya kalau di abad-abad di bawah abad keempat ya. Ini kita baca ya huruf besar semua, en arche en hologos kai hologos en prostonteon. Ya, ini kelihatannya teonnya adalah theta nu dikasih garis di atasnya huruf besar. Ya, jadi disingkat tuh. Makanya kalau theos berarti theta sigma ya. Kita lihat lagi nih. Kai ini en hologos ya. Sorry. Ini kehapus nih di sini ya. Kai theos. Ini agak burem ya papirusnya. Kai theos en hologos ya. Dan firman itu adalah Allah ya. Jadi ini theta sigma nih di sini nih yang agak kecoret nih ya, kayak agak rusak papirusnya ya. Kai theos ini theta sigma di sini. Coba kita lihat manuskrip lain ya yang lebih mudahan ya. Ini abad keempat nih, GA01 ya, masih majuskul juga sih. Kalau kita lihat ya, nah ini yang biasa muncul di buku-buku Yunani ya, tulisannya agak lebih rapi ya, manuskripnya juga masih bagus gitu ya, masih cenderung mulus gitu ya. Ini en arche en hologos ya, ini kelihatan ada di ujung, terus omikron sigmanya lah kecil di pojok sono ya. Kai hologos n prostonteon ya. Ini theta n nih, dan kelihatan garis tengah tetanya ini agak burem ya, agak hilang ya. Ini theon nih, theta nu, terus dikasih garis di atasnya ya. Kai theos ya, ini theta sigma dikasih garis di atasnya jadi theos n hologos ya. Jadi ini masih agak setengah mati sih bacanya ya. Apalagi kadang-kadang ahli Tauratnya pas di ujung baris ini ya udah kecil aja gitu ya. Selipin omikron sigma gitu misalnya ya. Terus garis tengah dari theta itu kadang memang agak burem ya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau Erman tuh bilang ya theta sigma yang theos itu kadang-kadang mirip banget sama omikron sigma ya, hos begitu ya. Jadi bisa juga itu kesalahan penyalinan begitu ya. Tapi kan theos
lebih banyak coretannya daripada host ya. Sehingga kalau sampai salah, mungkin ya hipotesisnya host berubah jadi theos. Ya, dan kalau berubah jadi theos berarti mungkin memang ada motivasi teologis itu ya, bahwa oh Tuhan menjelma jadi manusia begitu ya, bukan cuman apa dia laki-laki maskulin ya, yang artinya bisa siapa aja ya, kata ganti itu ya. Nah, jadi coba kita lihat lagi ya, apa ada manuskrip yang minuskul ya, yang lebih jauh lebih modern, yang bisa dibaca karena ada huruf kecilnya ya. Ini Yohanes banyak banget sih manuskripnya ya, mungkin lebih banyak daripada Lukas ya. Coba kita lihat yang muda ya, yang paling muda yang bisa kita temukan. Ini rata-rata abad 11, 12, 13 ya. Nah, ini coba ya, GA 285 ya. Abad ke-15 ini ya. Coba kita lihat aja gitu ya. Nah, ini apa? Walaupun ada huruf kecilnya, bacanya nggak lantas jadi mudah ya. Iya, ini N-nya disingkat ya di depan, arche, en hologos, kai hologos, en pros, ton teon. Ya, ini kelihatan theta nu, terus ada garis di atasnya ya. Terus ini theos ya, ini theta sigma lagi di atasnya. Theos and hologos begitu ya. Nah, jadi ini untungnya di manuskrip yang lebih baru ya, abad ke-15, tetanya rada jelas ya. Kalau tadi itu ya juga papirus tua sih ya. Apa garis tengahnya burem, terus kalau kehapus ya udah ya, jadi host gitu ya. Nah, kalau yang nyari 1 Timotius 3 ayat 16 bisa juga ya dicari, masukin itu. Tadi saya coba cari agak sulit ya nyari ayat ke-16-nya itu di tengah tumpukan ayat yang kayak gitu ya. Ini kalau Yohanes 1 ayat 1 itu gampang ditemukan di awal kitab ya. Jadi saya cari untuk memperlihatkan ya gimana caranya penulis Alkitab itu nulis theos, karena kan kata theos itu sangat sering ya muncul di kitab suci gitu ya. Jadi biasanya memang pakai shorthand itu sih, theta sigma terus dikasih garis di atasnya gitu. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit ilustrasi ya, bahwa apa perubahan yang dikatakan Bart Ehrman itu ya memang cenderung bisa terjadi itu ya, host jadi theos gitu ya, karena praktek penulisannya memang di manuskrip aslinya itu seperti itu sih. Nah, jadi kalau baca ini ya, baca Ehrman ya, itu bisa dinikmati ya dengan keyakinan bahwa Ehrman tuh nggak salah bahwa bilang ada varian yang begini dan ada varian yang begitu. Itu biasanya dia akurat. Even beberapa hipotesisnya akurat juga ya. Cuman kadang-kadang mungkin dia membesar-besarkan implikasinya mungkin ya, supaya apa baca bukunya seru gitu ya. Lalu yang perlu mungkin diperhatikan atau agak kritis ya kalau mau baca adalah Ehrman tuh sering tidak menyebut bacaan mana yang majority, yang mana yang minority. Ya, jadi memang ada varian itu, cuman dia sering nggak memperinci ya. Banyakan manuskrip itu yang mana? Gitu. Ini bisa dimengerti juga karena dia memang apa bukunya buat orang awam sih, bukan orang yang teknikal pingin tahu manuskrip Yunani begitu ya. Jadi buat orang awam ya informasi yang mana yang majority, yang mana yang minority, dan di manuskrip yang nomornya mana aja ya mungkin nggak begitu penting ya detail itu ya, dan mungkin juga nggak mau tahu gitu ya kalau awam banget gitu ya. Tapi buat mahasiswa seminari mungkin yang kayak gituan justru menarik juga ya. Jadi kalau perlu ya cari Nessel Aland Bible ya, terus lihat ke situ ya, atau cari komentari yang ada Greek komentari gitu ya. Biasanya disebut juga tuh variannya ada di manuskrip mana aja, dan mayoritas varian itu bacaannya apa, yang minoritas bacaannya apa gitu. Ya biasanya informasi semacam itu di Greek komentari bisa didapatkan sih. Ya. Karena hal-hal semacam itu menarik juga ya kalau Bapak Ibu eksegese terus berusaha persiapan khotbah ya. Walaupun kemungkinan besar Bapak Ibu nggak mau nyebut-nyebut hal itu di mimbar ya, karena
nanti hanya membingungkan jemaat begitu ya. Tapi kan Bapak Ibu ingin menyajikan interpretasi sebenarnya terjadi di ayat itu seperti apa ya. Dan kalau Bapak Ibu bahasa Yunaninya mahir ya, bisa menyelam kepada interpretasi-interpretasi tertentu ya, yang mana yang lebih mungkin begitu ya, yang mana yang pergumulan komunitas yang mewarisi teks aslinya begitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa lebih tajam sih eksegesinya. Ya. Tapi seberapa lebih tajam dengan effort yang seberapa tinggi, ya itu juga menjadi bagian pertimbangan Bapak Ibu ya, mau sedalam apa sih eksegesinya ya. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu berpikir sulit banget ya, effortnya, usahanya terlalu besar, padahal buat jemaat juga concern mereka bukan itu ya. Nah itu benar juga ya, artinya Bapak Ibu kalau menyusun khotbah atau apa ya untuk memberi makan rohani jemaat perlu memikirkan aplikasi juga sih ya. Jangan gara-gara mahasiswa seminari terus asik sendiri ya dengan persoalan teologis gitu ya. Tapi kan kalau di mimbar kan tugas Bapak Ibu adalah sebenarnya bagaimana menolong jemaat ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu ya. Bukan mengumbar kehebatan teologi atau bahasa Yunani Bapak Ibu ya, itu bukan itu tugas kita kalau lagi ada di mimbar. Nah itu tadi sekilas lagi ya dari teks yang lain soal theos dan host yang bisa berubah ya, supaya Bapak Ibu bisa ya menghayatilah bahwa teks manuskrip aslinya memang menyajikan kesulitan-kesulitan semacam itu. Nah, ada komentar, pertanyaan, unek-unek? Silakan kalau ada. Bu Teti yang mendengarkan dari tadi, ada komentar nggak, Bu? Bu Teti udah ambil kelas Yunani belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Berarti udah tahu juga lah ya betapa repotnya belajar bahasa asli itu ya. Tapi siapa tahu dengan diskusi varian malah makin bersemangat kali ya kalau baca teks asli, kalau nggak ada kontroversinya. Ngapain baca teks asli, baca terjemahan aja udah cukup lah, baca King James sudah cukup gitu ya. Cuman kadang-kadang ya itu ya, hal-hal yang diterjemahkan bisa hilang nuansa-nuansanya karena pindah bahasa ya. Terus ada varian-varian teks itu jadi luar biasa interesting juga ya buat Bapak Ibu kalau pas cukup waktunya. Terutama kalau harus mempersiapkan khotbah kan sekalian bertugas begitu ya. Kalau pas waktunya cukup, pas harus bertugas, ya kita upayakan eksegese yang terbaik yang kita mampu kan gitu ya, supaya apa yang disampaikan juga nanti bisa membawa jemaat kepada penghayatan yang lebih mendalam begitu ya. Ada komentar nggak Bu Teti atau pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Ya ini memang pembahasannya lebih teknis bahkan dari buku Bart Ehrman, tapi ya mungkin menolong juga ya. Siapa tahu dari Bapak Ibu nanti ada yang jadi sangat tertarik dengan teks-teks Yunani ya. Entah beberapa tahun dari sekarang terus mendalami itu. Mudah-mudahan ada sih ya. Supaya kita ada Bible scholars terus yang mengambil tugas itu terus menolong jemaat itu mendalami kitab suci dengan lebih mendalam ya. Kalau nggak ada komentar lagi atau pertanyaan, kita sampai di sini. Nanti bacaan untuk minggu berikutnya saya upload lagi ya. Masih berkaitan ya. Saya pilihkan bukunya Darrell Bock ya supaya Bapak Ibu bisa lihat ya argumen lengkapnya dia seperti apa. Iya, jadi mungkin kalau memang nanti ada keresahan-keresahan, siapa tahu terjawab ya oleh chapternya Darrell Bock yang dipilihkan itu. Thank you Bapak Ibu, kita sampai di sini siang ini.